Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Anu sekalian, terima kasih atas kehadiran dan keikutsertaan dalam kegiatan memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1443 Hijriah. SD Muhammadiyah 4 Putra Surabaya mengadakan kegiatan berkisah Islami dengan tema mewujudkan esensi hijrah bersama menggerak keterbaikan. Anu sekalian, untuk lebih lancarnya kita awali dulu kegiatan pada sore hari ini dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Sang Surya. Silakan anak sekalian, silakan berdiri untuk menyanyikan lagu Sang Surya. Dipersilakan anak-anak untuk duduk kembali. Terima kasih. Anak sekalian, untuk acara selanjutnya adalah berkisah Islami, dilanjutkan dengan tanya jawab dan ditutup dengan doa. Berkisah Islam ini akan disampaikan oleh Ustadz Konda kita, yaitu Ustadz Sultan MAG. Kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi wa syukru lillahi haqqa syukri
La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Surat Al-Hasr ayat 18 surat Al-Fatihah. Anak-anakku, alhamdulillah pada sore hari ini kita ketemu kembali dalam kegiatan memperingati tahun baru Islam 1403 Hijriah. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak sekalian, gimana kabarnya? Sehat semua? Mudah-mudahan kalian sehat semuanya. Ustaz Sultan juga sehat. Mudah-mudahan tidak ada yang sakit sehingga kita bisa beraktivitas. Anak-anak sekalian, sedikit Ustaz Sultan mau sampaikan kenapa kita ini memperingati tahun baru Islam. Karena ini ada sejarahnya. Tidak ada tiba-tiba diperingati kalau tidak ada sejarahnya. Jadi sejarahnya adalah Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah dari tempat satu ke tempat yang lain, dari Mekah ke Madinah. Itu memang diperintahkan oleh Allah. Di samping kondisi warga tidak respon, tidak mendukungnya, kemudian Nabi diperintahkan untuk hijrah. Nah, perjalanan hijrah itu luar biasa. Rintangan dan hambatan tidak seperti yang bisa dibayangkan. Begitulah upaya dan usaha Nabi Muhammad untuk melakukan hijrah tersebut. Sampai waktunya di tempat Madinah, alhamdulillah, kemudian diterima oleh masyarakat Madinah, orang Ansor. Perjalanannya tadi, warga yang banyak mengikuti sahabat Rasulullah yang mengikuti namanya muhajirin, orang yang mengikuti hijrah Rasulullah. Sampai di Madinah, kemudian disambut oleh warga Madinah yang dulunya Yasrib. Insya Allah anak-anak kelas 6 tahu tarikh tentang sejarah Rasulullah, tentang hijrahnya Nabi. Maka Yasrib itu yang dikatakan Yasrib waktu itu kemudian berganti nama dengan Madinah Munawwarah, ya kan? Jadi anak-anak sekalian, Bapak Ibu hadirin, Mama, Bunda yang sedang mendampinginya, bahwa hijrah itu momentum yang sangat bagus. Jadi kondisi yang terburuk menjadi kondisi yang terbaik. Nah, maksud kita seperti itu. Kita bisa mengambil pelajaran yang berarti bahwa dari tadinya punya kebiasaan yang jelek menuju kebiasaan yang bagus. Itu maksudnya kayak ini. Nabi Muhammad juga seperti itu. Dari kondisi Mekah yang banyak yang tidak mendukung, kemudian di samping Nabi Muhammad diperintahkan untuk hijrah, maka kemudian Nabi Muhammad melakukan hijrah. Kalau nanti tetap saja di Madinah, di Mekah, ini perkembangan Islam tidak akan bisa pesat.
kemudian Nabi Muhammad berpindah. Berpindahnya itu bukan serta-merta karena dirinya sendiri, tapi karena juga perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Islam ini di Mekah saja tidaklah akan berkembang, maka perlu dilakukan perluasan Islam. Maka Islam kemudian disebarkan di kota Madinah. Alhamdulillah, respon masyarakat di kota Madinah senang banget. Sampai-sampai kemudian Nabi Muhammad mendirikan masjid yang pertama kali dibangun adalah Masjid Kuba. Sampai hari ini masih ada. Bagi Bapak Ibu, wali murid yang menunaikan haji dan umroh pasti menjumpai itu masjid. Karena ternyata peristiwa hijrah Nabi Muhammad yang biasa disebut bulan Muharram itu ternyata ada banyak peristiwa kejadian-kejadian. Nah, peristiwa kejadian-kejadian itu ternyata dialami banyak para nabi. Contoh, Nabi Musa alaihissalam ketika membelah lautan karena dikejar oleh Raja Fir'aun itu juga pada bulan Muharram. Ya. Ini Nabi Musa alaihissalam terjadi di bulan Muharram. Banyak kejadian. Ada Nabi Nuh diterjang banjir yang begitu dahsyatnya itu ternyata juga di bulan Muharram. Nah, ini kejadian-kejadian yang tidak direka-reka. Ternyata di bulan Muharram, termasuk juga anak-anak sekalian, Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam juga gitu. Beliau diberikan oleh Allah kesabaran yang luar biasa. Berikan penyakit kulit yang bertahun-tahun lamanya, dan insya Allah nanti akan kita kupas tentang Nabi Ayub alaihissalam yang begitu sabarnya menerima cobaan. Jadi kejadian demi kejadian ternyata dialami oleh nabi-nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terjadi di bulan Muharram. Jadi tidak hanya hijrahnya Nabi Muhammad saja, ternyata banyak kejadian yang dialami para nabi ternyata banyak di bulan Muharram. Anak-anak semuanya, hadirin Bapak Ibu wali murid yang saya hormati, ternyata peristiwa hijrah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu tidak serta-merta kehendak Nabi Muhammad, tapi ada upaya bahwa orang lain tidak suka kepada Nabi Muhammad. Perjuangan menyebarkan agama Islam, banyak orang yang meritanya. Tapi Nabi Muhammad giginya luar biasa. Karena giginya untuk menyebarkan agama Islam itulah, maka perlu diupayakan usaha semaksimal mungkin. Jadi anak-anak, kita pun demikian, anak-anak di rumah, meskipun sekolah dalam keadaan di rumah masing-masing, itu tetap harus kita upayakan semaksimal mungkin, berusaha semaksimal mungkin. Maka tempat-tempat artinya fasilitas untuk Zoom dan sebagainya harus kita usahakan semaksimal. Jadi anak-anak, keberhasilan seseorang itu tidak hanya dimiliki orang pintar, tidak. Tapi keberhasilan seseorang itu bisa dinikmati orang banyak asalkan kita tetap berusaha. Kalau tidak berusaha tidak bisa. Bisa mendapatkan keberhasilan
harus diupayakan semaksimal mungkin. Makanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Al-Qasr ayat 18 tadi kita sudah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Orang-orang yang beriman, hendaklah pada diri manusia itu mempersiapkan untuk hari esok. Kenapa itu harus kita persiapkan? Kalau mulai sejak dini kalian di kelas 6 ini tidak berusaha sendiri, tidak punya keinginan untuk maju, maka tidak akan menemukan keberhasilan. Jangan menganggap bahwa keberhasilan itu ada di milik orang pintar yang disebutkan sebenarnya. Jadi keberhasilan itu bisa dinikmati semua orang, siapa saja, tanpa terkecuali. Apakah orang itu cacat mental semisal, badannya kurang sehat semisal, atau sehat sekalipun, semuanya ada kesempatan untuk berhasil. Pernah mungkin anak-anak melihat tayangan video, ada seorang anak yang kondisi tubuhnya tidak sempurna, berjalan saja disuruh sama kursi roda, otaknya tidak sempurna. Tapi subhanallah, anak semuanya ternyata dia bisa menjuarai tingkat internasional karena anak tersebut hafal 30 juz. Kalau nggak salah pernah ditayangkan salah satu stasiun televisi, anak itu bernama Faza. Luar biasa, dia ikut lomba tahfidz di Arab Saudi kalau nggak salah, saya pernah lihat itu. Tubuhnya tidak sempurna, tapi justru bisa mengalahkan sekian banyak peserta yang hadir. Jadi anak-anak sekalian, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, keberhasilan seseorang itu kalau tidak diupayakan dengan berusaha, dengan maksimal, dengan sungguh-sungguh, maka tidak akan menemukan keberhasilan. Jadi keberhasilan tidak hanya dimiliki oleh orang yang pintar, maka kita harus berusaha. Maka sedini mungkin mulai kelas 6 ini harus mempersiapkan diri. Kira-kira apa yang harus aku inginkan? Cita-cita apa yang aku harus canangkan? Cita-cita apa yang aku harapkan nanti di kemudian hari? Itu di-planning mulai sekarang. Kalau mereka sudah bisa memplanning seperti itu, insya Allah dengan iringan doa, bertawakal kepada Allah, insya Allah nanti akan bisa diraihnya dengan semaksimal. Maka Rasulullah SAW pernah mengatakan, man arada dunya fa'alaihi. Jika kamu ingin menaklukkan dunia, ya, maka kamu harus kuasai ilmunya dulu. Kalau kamu ingin menikmati nanti di akhirat, maka mereka juga harus punya ilmunya. Dua-duanya antara dunia dan akhirat ingin bisa menikmati dengan enak, maka harus punya ilmu. Di akhirat ya ilmunya agama, mulai kecil orang tuanya sudah menyekolahkan di SD Muhammadiyah 4 Puncak, dikenalkan tentang agama, bagaimana sholat, bagaimana zakat, bagaimana bersedekah, bagaimana berakhlak kepada orang tua dan orang-orang di sekelilingnya. Ya, inilah upaya dan usaha. Nah coba, Ustaz Sultan punya keyakinan yang mungkin ini menarik usaha yang dilakukan seorang anak kecil. Semuanya punya kesempatan. Kok jangankan Ustaz Sultan katakan tadi yang cacat,
ternyata anak kecil pun punya keinginan supaya dia bisa sukses, bisa melakukan sesuatu yang menjadi harapan dan keinginan. Mari kita saksikan bersama. Jadi anak-anak, tayangan yang barusan kita lihat tadi, pastilah anak-anak sudah lihat. Sasuton juga mengambil di salah satu tampilan yang menurut Sasuton penting, Sasuton sampaikan. Jadi anak-anak, ketika anak-anak yang usia baru berapa tahun tadi? 2 tahun lah. Itu karena pengen bisa keluar dari tempat tidurnya, dia harus berusaha semaksimal mungkin agar dia bisa keluar dari tempat tersebut. Ini juga memberikan pelajaran buat kita. Kalian jangan kemudian santai-santai saja. Orang tua memerintahkan untuk sholat semisal, enggan untuk melaksanakan. Disuruh untuk belajar, juga tidak mau. Disuruh sekolah, juga tidak mau. Bahkan ada anak kelas 6 sampai hari ini, bajuan sendiri saja tidak bisa. Bahkan kemudian makannya masih disuapin. Itu pantaslah mungkin kelas 1 atau TK. Tapi sudah kelas 6, mestinya enggak seperti itu. Ya, jadi Sasuton minta sama kalian, jika kalian ingin mendapatkan sesuatu yang akan kamu inginkan nanti di masa depan, maka kalian harus mulai sekarang bersungguh-sungguh dan berusaha semaksimal mungkin dalam rangka untuk mendapatkan sesuatu yang kita cita-citakan. Anak-anak sekalian, orang tua pastilah akan mewariskan pendidikan. Orang tua tidak akan mewariskan harta bendanya saja. Sebab apa? Kalau orang tua itu tidak memberikan pendidikan anaknya dengan baik, hanya diberikan harta bendanya saja, bisa dipastikan maka akan terjadi pertumpahan darah antara saudara satu
dengan saudara yang lain karena tidak punya ilmunya. Tapi kalau orang tua memberikan pendidikan, tapi insya Allah wali murid akan memberikan yang terbaik pada putra putrinya, pendidikan yang baik. Agar apa? Nanti suatu saat dia akan bisa mengelola harta benda orang tua dengan sebaik-baiknya. Ustaz Sultan pernah menemukan ada salah satu keluarga, anaknya tidak disekolahkan, tidak disekolahkan, hartanya banyak. Karena rumahnya Ustaz Sultan dekat pesisir, punya kapal besar, punya kapal banyak. Kapalnya ada di mana-mana, di Sumatera ada, di Bali ada, dipakai oleh orang. Setiap bulan mendapatkan hasil. Anaknya tidak disekolahkan, pakai modal untuk buat itu semua. Setelah itu anak-anak orang tuanya meninggal, hartanya terbakar, di Bali terbakar, di Sumatera terbakar. Anaknya tidak punya ilmu sama sekali, mau diapakan harta ini. Maka terjadilah antara saudara satu dengan saudara yang lain, saling bertengkar, saling berkelahi satu sama lain pada saudara. Kenapa mereka saling bertengkar? Ternyata memperebutkan harta orang tuanya, yang orang tuanya sudah meninggal, satu yang laki-laki, yang perempuan tidak diperhatikan. Tidak dilakukan nggak sayang sama orang tua perempuan, sampai orang tuanya itu bilang sama ya Allah, Sultan, alhamdulillah kamu meskipun kondisinya seperti ini, aku punya anak seperti itu. Dulu aku cuma kasih harta saja, tidak aku berikan pendidikan. Akibatnya sekarang justru aku sengsara. Tapi insya Allah anak-anakku sekalian, orang tua kita akan memberikan pendidikan yang terbaik buat putra putrinya untuk bisa memberikan manfaat buat kita dan bisa bermanfaat buat orang lain.